Ini adalah vitamin yang seperti huruf-huruf yang membentuk kata-kata. Mereka adalah blok bangunan yang menjaga tubuh dan tetap berjalan. Vitamin adalah senyawa organik yang perlu kita konsumsi dalam jumlah kecil untuk tetap berfungsi. Mereka adalah pembangun tubuh, pembela, dan pekerja perawatan, membantu membangun otot dan tulang, memanfaatkan nutrisi, dan menangkap juga menggunakan energi yang menyembuhkan luka. Jika Anda perlu meyakinkan tentang nilai vitamin, hanya mempertimbangkan nasi pelaut zaman dahulu yang tidak memiliki akses ke produk segar kayak vitamin. Mereka mendapat penyakit kuris, tapi vitamin C banyak buah dan sayuran sebagai penangkal sederhana untuk penyakit ini. Sementara bakteri, jamur, dan tumbuhan menghasilkan vitamin mereka sendiri. Tubuh kita tidak bisa, jadi kita harus mendapatkan dari sumber lain. Jadi bagaimana tubuh mendapatkan vitamin dari luar sana ke sini? Itu tergantung pada bentuk diambil senyawa ini. Vitamin terdiri dari dua jenis, larut dalam lemak dan larut dalam air. Dan perbedaan di antara mereka menentukan bagaimana tubuh mengangkut dan menyimpan vitamin dan menghilangkan kelebihannya. Air solubles adalah vitamin C dan vitamin B kompleks yang terdiri dari 8 jenis berbeda. Bahwa masing-masing melakukan sesuatu yang unik. Ini dilarutkan di bagian berair dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Berarti bagian mereka melalui tubuh relatif mudah. Begitu masuk ke dalam sistem, makanan ini dicerna, dan vitamin di dalamnya diambil langsung oleh aliran darah. Kerja plasma darah berbasis air. Vitamin C dan B larut dalam air dan mereka transportasi mereka dipotong untuk mereka, dan bisa bergerak bebas di dalam tubuh. Untuk vitamin larut dalam lemak dan ditemukan dalam makanan seperti buku harian, mentega, dan minyak. Perjalanan ke dalam darah ini sedikit lebih penuh petualangan. Vitamin ini membuatnya melalui lambung dan usus, di mana zat asam disebut empedu mengalir dari hati, memecahkan lemak dan mempersiapkan untuk penyerapan melalui dinding usus. Karena vitamin yang larut dalam lemak tidak dapat menggunakan sifat berair darah, mereka membutuhkan sesuatu yang lain untuk memindahkannya. Dan itu berasal dari protein yang melekat pada vitamin dan bertindak seperti kurir, mengangkut lemak larut ke dalam darah dan sekitar tubuh. Jadi perbedaan ini antara vitamin yang larut dalam air atau lemak bukan bagaimana mereka masuk ke dalam darah, tetapi juga bagaimana mereka disimpan atau ditolak dari tubuh. Kemampuan sistem ini mensirkulasi vitamin yang larut dalam air, dalam aliran darah dengan mudah. Berarti sebagian besar dari mereka dapat keluar dengan mudah melalui ginjal. Karena itu kebanyakan vitamin yang larut dalam air perlu diisi ulang setiap hari melalui makanan yang kita makan. Tetapi vitamin yang larut dalam lemak memiliki daya tahan karena mereka dapat dikemas ke dalam hati dan sel-sel lemak. Tubuh memerlukan bagian-bagian ini seperti dapur, menyimpan vitamin di sana dan menjatah mereka saat dibutuhkan. Artinya kita tidak perlu membebani vitamin jenis ini karena tubuh umumnya diisi dengan baik. Setelah kami menemukan logistik, transportasi, dan penyimpanan, vitamin yang tersisa untuk melakukan pekerjaan mereka datang ke sini melakukan di tahap pertama. Beberapa seperti banyak vitamin B kompleks membuat enzim, yang tugasnya adalah membantu enzim melepaskan energi dari makanan. Vitamin B lainnya kemudian membantu tubuh untuk menggunakan energi itu. Vitamin C, Anda mendapatkan kemampuan untuk melawan infeksi dan membuat kolagen, sejenis jaringan yang membentuk tulang dan gigi dan menyembuhkan luka. Vitamin A membantu membuat sel darah putih, kunci dari pertahanan tubuh. Membentuk tulang dan memperbaiki penglihatan dengan menjaga sel-sel mata tetap cek. Vitamin D mengumpulkan kalsium dan fosfor sehingga kita bisa membuat tulang. Dan vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, menyingkirkan unsur-unsur dalam tubuh yang dapat merusak sel. Akhirnya dari vitamin K kami bernilai kemampuan untuk mengumpulkan darah. Karena itu membantu membuat protein yang melakukan pekerjaan ini. Tanpa variasi vitamin ini, manusia menghadapi kekurangan yang menyebabkan berbagai masalah, seperti kelelahan, kerusakan saraf, gangguan jantung, atau penyakit seperti rakitis dan kudis. Di sisi lain, terlalu banyak vitamin dapat menyebabkan keracunan dalam tubuh. Jadi begitulah mitos